Selamat pagi adik-adik, teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kali ini sekolah minggunya mengambil tema New Normal Era for Students. Persiapan untuk kita mau naik kelas. Mungkin ada yang lulus juga ya. Nah, semua naik kelas ya. Semua lulus, itu semua berkat pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kalau ada yang nilainya bagus, ya puji Tuhan ya. Nilainya masih kurang, berarti harus belajar kembali lebih giat ya. Nah, apa yang baru sih ya, nanti bentar lagi ya, besok mungkin sudah ada yang mulai masuk ya. Kita akan mendapatkan teman-teman baru ya, sekolah yang baru buat yang lulus ya. Sekaligus kita memasuki zaman yang baru ya. Ini kita waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru, menjalani sesuatu yang baru yang mestinya sangat exciting, sangat menarik ya. Nah, tapi ternyata keadaannya sekarang masih wabah masih terjadi ya. Jadi kita melawan COVID-19 ini ya, kita masih harus jaga jarak, masih harus pakai masker, masih harus physical distancing, social distancing, dan jaga kesehatan terus. Terus apa yang terjadi ya? Nah, efek dari COVID-19 ini membuat sendi-sendi kehidupan orang itu berubah. Nah, buat kita, untuk sekolah juga berubah, sistem pendidikan juga berubah. Apa yang berubah? Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah kita siap ya? Siapa yang siap? Nah, siap enggak siap kita harus menjalani ya. Yang penting apa yang harus aku lakukan di zaman yang baru ini ya. Enggak terbayangkan sekolah masuk tahun ajaran baru kita dengan situasi seperti ini. Nah, sebelumnya kita dasari di Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak takut untuk menjalani tahun ajaran baru ini, untuk bertemu dengan teman-teman baru, untuk zaman yang belum pernah terjadi kita harus menjalaninya. Apa sih yang berubah? Ya, kalau di situ di kiri itu gambarnya papan tulis ya, sekarang berubah menjadi digital semua ya. Dari yang dulunya kita tatap muka ketemu dengan guru, kita bisa bertanya langsung, bisa bermain dengan teman-teman di lapangan, bisa berinteraksi dengan enak. Sekarang serba ke digital, kita harus jaga jarak dulu ya, supaya tidak terjadi penularan. Nah, kelasnya sudah berbeda ya, mungkin sudah beberapa sudah mengalami di semester yang lalu ya, kelasnya pakai online ya, semua menghadap ke laptop atau gadgetnya untuk bisa mendapatkan ilmu. Tapi ini akan kita jalani seperti itu terus ya, sampai minimal wabahnya nanti sudah berakhir. Nah, sebenarnya masing-masing punya keuntungan dan kerugiannya ya online. Keuntungannya online ini kita bisa sangat fleksibel ya. Kita bisa pelajarannya berpusat pada diri kita bisa melakukannya sendiri ya. Kita secara individual bisa mengerti atau tidak, itu tergantung kita. Kerugiannya apa? Mungkin gurunya tidak akan setiap kali ada. Kerugiannya lagi apa? Ya, itu menjadi dituntut untuk kita lebih tanggung jawab. Ya, kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, ini yang penting ya. Murid akan yang tidak termotivasi belajar di rumah, nah malas sekolah online. Ya, yang kebiasaan tidak pernah belajar, tambah tidak ada yang maksa di kelas ya, kalau ketemu tatap muka tambah kita tambah malas. Nah, ini harus kita punya motivasi yang semangat untuk belajar ya. Terus tidak rutin mungkin ya, bisa pelajarannya malam, bisa PR-nya dikerjakan malam dan sebagainya, terlalu fleksibel tapi tidak ada rutinitas. Nah, dan juga kita merasa tidak ada teman-temannya. Nah, juga mau tanya guru gitu ya, tidak ada ya, karena jam online-nya mungkin terbatas ya. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya sebenarnya adalah kita harus
tetap ya membangun rutinitas, bangun pagi ya. Beberapa sekolah kan menerapkan tetap sekolah pagi, tetap pakai seragam ya. Terus teman-teman juga harus jaga kesehatan ya, cari tempat untuk pelajaran yang tenang, yang tidak banyak gangguan ya. Terus apalagi ya, siapkan minuman dan sebagainya supaya kita kalau haus juga langsung bisa minum ya. Tetap cukup tidurnya, kalau enggak nanti waktu sekolah online ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah itu tetap seperti kita belajar di tatap muka, seperti belajar offline ya. Jadi kita tetap semangat. Nah ini ada video yang akan memperlihatkan bagaimana kita harus menjalani sekolah online ya. Nah kita harus selalu siap untuk belajar ya. Nah jangan sambil ngemil ya. Nah jangan sambil makan deket komputer tuh, kalau tumpah laptopnya rusak malahan ya. Harus serius ya, kalau ditawari yuk makan dulu bentar aku masih belajar ya. Cari ruangan yang tenang ya, jangan nyetel musik keras-keras, nah itu mengganggu konsentrasi kita ya. Apalagi tenang, fokus ya, karena hanya kita yang bisa mengatur ya. Jangan banyak gadget gitu ya, hidup semua mainannya simpen dulu semua ya. Kita fokus dulu dalam pelajaran online ini, kalau enggak kita akan ketinggalan ya. Kita juga harus menghormati teman-teman yang online ya. Kalau mau tanya nggak boleh maksa aku ya, ngamuk gitu ya. Nah harus angkat tangan baru nanti tanya ya. Nah hanya komentar kalau ada yang platformnya online yang sesuai dengan pendidikan, jangan ngawur ngetiki ya, gambar simbol ya. Tanya apa misalnya kita tidak jelas boleh tanya. Nah harus cek jadwalnya ya, besok belajar apa, jangan nyantai-nyantai tidak belajar ya. Harus sesuai dengan schedule-nya, jadwal pelajarannya ya. Nah itu teman-teman ya, kita memasuki pengalaman yang baru ya, petualangan yang baru ya, menarik sekali ya, asal kita melakukannya dengan penuh semangat ya. Kita siapkan diri kita akan mendapat pengalaman yang luar biasa. Nah sebagai penutup, sekaligus ayat hafalannya minggu ini adalah Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita saat ini menghadapi situasi yang tidak ideal ya, serba online, kita tidak bisa berinteraksi dengan seperti dulu lagi. Tapi inilah rancangan yang Tuhan berikan, yang kita pasti bisa melaluinya. Itulah rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Yang penting kita harus mendasarinya semua dengan penuh syukur dan semangat untuk menjalaninya. Jadi naik kelas adalah satu, keren ya. Dua, ini pengalaman baru ya. Tiga, ini petualangan baru. Dan keempat, ya, Tuhan pasti akan menyertai. Tidak perlu takut, siapkan dengan kondisi yang baru, dengan situasi yang serba baru, kita akan bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita akan masuki sekolah dengan penuh semangat. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan ya. Karena Tuhan akan menerima persembahan anaknya yang terbaik. Amin.